Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, berjumpa kembali bersama Mimin. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, Mimin ingin membahas 5 bukti Al-Quran adalah kalimatullah, perkataan Allah Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan merupakan mukjizat abadi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua mukjizat para nabi berakhir dengan kematian mereka, kecuali Nabi Muhammad yang mukjizatnya masih terpelihara. Allah berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 42. Artinya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Menurut Subdatu Tafsir min Fathil Qadir, karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, ayat ini menjelaskan, orang batil itu tidak bisa merintangi Al-Quran dengan menguranginya, menambahinya, dan mendustakannya dengan mendatangkan kitab lain atau mencabut kitab lain yang digunakan untuk mencacatinya. Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dalam segala tindakannya, mengatur urusan-urusan ciptaannya, dipuji dalam segala keadaan, dan dipuji oleh seluruh makhluknya atas kenikmatan melimpah yang diberikan kepada mereka. Tentunya, dalil kebenaran Al-Quran ini tidak hanya dari firman Allah Ta'ala, tapi juga fakta-fakta didukung oleh beberapa bukti yang logis dan nyata sebagai berikut. 1. Belum ada yang mampu menciptakan ayat semisal Al-Quran. Kaum musyrik gagal untuk menghasilkan satu ayat, apalagi satu surat, atau sebuah buku seperti Al-Quran, meskipun fakta mereka sangat bertekad dan sangat termotivasi untuk menentang dan memasukkan panggilan Nabi. Lebih lanjut, kita harus ingat, mereka adalah ahli bahasa Arab di mana Al-Quran diturunkan. Pastinya, ini merupakan bukti pasti bahwa Al-Quran berasal dari Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. 2. Al-Quran menubuatkan kejadian di masa yang datang. Al-Quran meramalkan banyak hal yang tidak terlihat dan membuat beberapa nubuatan yang semuanya digenapi persis seperti yang dinubuatkan. Misalnya, Persia mengalahkan Bizantium dalam salah satu pertempuran mereka. Al-Quran mencatat kekalahan ini dengan meramalkan bahwa Bizantium akan mengalahkan Persia. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Allah Ta'ala berkata di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 2. Artinya, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. 3. Al-Quran memuat fakta ilmiah yang saat ini baru ditemukan. Al-Quran memuat banyak fakta ilmiah yang ajaib yang baru ditemukan 14 abad kemudian. Misalnya, Al-Quran memberitahu kita tentang penghalang yang memisahkan air asin dari air tawar agar tidak bercampur satu sama lain. Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19. Artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Ayat ini turun dan baru sekitar 14 abad, ilmu pengetahuan modern mengukuhkan fakta ilmiah ini. 4. Membaca Al-Quran membuat pikiran menjadi damai. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. 5. Al-Quran menjadi obat dan dapat mengusir gangguan setan. Al-Quran juga merupakan obat dan mengusir setan ketika dibacakan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang sulim selain kerugian. Al-Walid ibn Al-Mughirah, salah satu pemimpin senior politis Quraisy, berkata tentang Quran. Apa yang bisa kukatakan? Apakah itu tentang prosa atau puisi? Saya memiliki pengetahuan yang lebih besar daripada orang lain manapun, katanya. Demi Tuhan,
Kata-kata yang diucapkan oleh pria ini Muhammad tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Demi Tuhan, perkataannya memiliki rasa manis yang menawan dan keindahan khusus. Cabang-cabang katanya syarat dengan buah-buahan, sementara akarnya tertanam kuat di dalam tanah tempat asal buah itu, jelasnya. Ini lebih unggul dari semua wacana lainnya. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah masih ada tema lain yang Mimin akan bahas. Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.